Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan Pandemic Talks. Sekarang kita ada bintang tamu, Dr. Apin. Dr. Apin, terima kasih sekali udah mau gabung sama kita ya. Maaf ya, saya terlambat bergabung. Nggak apa-apa, Dok. Kenalan Apa? dulu. Ini mungkin kita, iya kenalan dulu. Kalau Dr. Apin ini jadi dokter anak yang saya biasanya kunjungin untuk vaksin dan konsultasi anak saya. Kebetulan juga kita follow-followan di Instagram dan jadi kenal lebih dari Instagram Dok tentang COVID-19 ini. Nah, kebetulan saya sama Mas Kamil sama Mas Firza ini bikin podcast bareng ngebahas tentang pandemi yang kita sekarang lagi di tengah-tengah ini, dan dari sisi macam-macam gitu. Jadi kalau misalnya dari sisi saya biasanya ngobrolin tentang sainsnya, Firza bisa ngomongin tentang data, politik, Mas Kamil berbagai macam gitu. Ya, salam kenal ya semuanya. Salam kenal. Salam kenal, Dok. Yes. Nah, jadi hari ini kita ngundang Dr. Apin karena pengen ngebahas lebih jauh tentang COVID-19 dan anak di Indonesia gitu. Dan kita pengen denger langsung dari Dr. Apin sendiri gimana pendapatnya. Nah, mungkin kita ke pertanyaan aja ya, Dok ya. Kalau misalnya Dr. Apin juga mau ngobrol-ngobrol, ada pertanyaan ke kita juga silahkan aja. Jadi kemarin itu beberapa minggu lalu dari IDAI ya, Dok ya, rilis data tentang kematian dan COVID-19 di anak di Indonesia yang datanya itu rada berbeda dengan negara-negara lain. Jadi angka kematiannya cukup tinggi, angka PDP kematiannya juga cukup tinggi gitu. Nah, ini yang kita pengen tanyain tuh kenapa bisa angka-angka tinggi sih, Dok, sebenarnya? Kira-kira alasannya kenapa? Kenapa beda sama data dari yang lain gitu, dari negara lain? Di Asia beda, di Indonesia beda gitu. Unik ya? Ya, sebenarnya kalau pastinya itu harus dianalisis satu persatu. Misalnya, kalau saya yakin teman-teman di sini sudah pernah baca angkanya tuh ya, yang sampai dengan 18 Mei 2020 itu ada 3.324 anak PDP, kemudian yang meninggal 129 anak, yang terpositif 584, dan yang dari konfirmasi positif 584 itu ada 14 anak yang meninggal. Dan kita memang bisa bilang angka itu dari rilis resmi yang ada, yang paling mudah diakses setiap hari kan yang dari pemerintah ya, dari Kementerian Kesehatan, dari pemerintah, dan itu kan tiap hari diperbaharui datanya. Di situ kita bisa lihat kisaran angka usianya kan, yang usia di anak itu kan definisi dari anak usia 0 sampai 18 tahun. Berapa yang meninggal juga bisa dilihat di situ. Misalnya KI pun juga punya datanya sendiri. Jadi lagi-lagi kalau bicara angka harus merujuk pada publikasi yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang. Lalu kenapa bisa sampai banyak? Nah, ini misalnya dari 14 anak yang meninggal akibat COVID-19 ini memang harusnya dibedah satu persatu gitu loh. Apakah ini anak-anak yang meninggal karena murni, misalnya kan tahu mayoritas gejala yang muncul COVID-19 adalah pneumonia. Apakah ini murni pneumonia pada anak akibat COVID-19, atau mungkin anak-anak ini sebelum meninggal sudah memiliki kelainan organ lain, jadi memiliki komorbiditas seperti yang kita sering dengar, orang lansia itu dewasa mereka akan lebih mudah untuk meningkat mortalitas atau kematiannya karena punya komorbiditas. Ini sebenarnya harus dibedah satu-satu. Dan lagi-lagi kalau memang belum ada analisis yang dikeluarkan oleh katakanlah IDAI mengeluarkan rilis resmi seperti apa, ya sebenarnya saya pribadi sebagai anggota belum bisa untuk menyampaikan itu. Tapi kalau saya boleh menambahkan ya, terlepas dari saya nggak bisa jawab pertanyaan ini secara spesifik, dari WHO sendiri itu WHO dan para ahli kesehatan anak di berbagai negara, termasuk di negara-negara maju ya, saya sempat ikut diskusi dengan para ahli di Eropa, dari Inggris, dari Jerman gitu, dari Norway, yang sekarang itu lagi ramai dibahas, yaitu mengenai yang namanya
itu inflammatory disorders associated with SARS-CoV-2. Kalau yang dari WHO itu bilangnya namanya multisystem inflammatory syndrome in children and adolescent temporally related to COVID-19. Dan yang lebih spesifik dibahas itu sekarang tuh mungkin pernah dengar penyakit namanya Kawasaki ya, Kawasaki pada Kawasaki anak. syndrome itu ya, Dok ya? Ya, betul. Jadi yang disebut sebagai multisystem inflammatory syndrome pada anak itu yang gejala muncul atau istilahnya itu namanya manifestasi klinisnya itu yang kemudian dirawat di ICU dan sampai meninggal itu menunjukkan gejala-gejala yang menyerupai dengan penyakit Kawasaki. Ini memberikan gambaran bahwa ternyata di negara-negara lain, termasuk di negara maju, itu angka kematian pada bayi dan anak ya, pada anak lah di bawah 18 tahun itu juga sepertinya meningkat, walaupun angkanya mungkin tidak sebanyak di negara kita gitu, bahkan katanya Indonesia itu lebih paling tinggi negara, tapi anak-anak ini bisa meninggal karena sakit berat tadi. Dan ini terminologi yang baru muncul sebulan terakhir. 2 bulan yang lalu belum muncul tuh istilah multisystem inflammatory syndrome pada anak. Belum ada publikasi kok ada anak-anak muncul dengan gejala Kawasaki. Tapi ternyata sakitnya adalah COVID-19 ketika diperiksakan hasil PCR-nya. Itu yang saya nggak jawab pertanyaan, tapi saya menambahkan pengetahuan baru yang fenomena baru. Ya, betul. Fenomena baru yang kita nggak tahu sebelumnya. Inilah uniknya namanya novel virus itu kan karakteristiknya entah dari dulu tapi baru ketahuan karena baru dipublikasi atau dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Awalnya cuma bentuknya di saluran napas, tapi kemudian ternyata pada tinja anak pun itu diketahui mengandung virus juga gitu. Ternyata yang dirawat di ICU-nya ada yang sampai mengalami gagal mulut organ. Itu yang ya dari hari ke hari hal-hal itu akan makin terkuak gitu ke kita. Mohon maaf itu bisa saya komentarin, jawabannya nggak bisa. Iya, Dok, analisis. Kan sebenarnya semakin banyak orang yang terinfeksi sama virusnya, semakin banyak juga bisa belajar kan tentang itu. Karena ternyata virusnya memang semakin banyak menginfeksi, semakin banyak menunjukkan simptom yang berbeda-beda juga dan berlaku berbeda di badan masing gitu. Apalagi anak. Tapi yang aku pertanyakan, aku bukan background dokter ya, Dok. Jadi aku sebenarnya pengen taunya tuh, kenapa sih kok anak tuh penyakitnya beda sama orang dewasa gitu? Kenapa yang membuat anak apa ya? Bisa penyakitnya beda banget gitu simptomnya. Polanya bisa beda. Dari jumlah penderitanya aja kan anak itu tidak lebih dari 5% lah, kurang lebih 1-5% dari kelompok usia yang terinfeksi dan sakit COVID-19. Nah, kenapa bisa sedikit? Teorinya tuh banyak dan ini selalu berkembang. Misalnya ada yang menyatakan anak memang lebih rendah mobilitasnya, sehingga orang-orang yang sakit itu lah mereka yang banyak berinteraksi dengan orang lain dalam kerumunan. Anak-anak kan kita udah tahu dalam pandemi ini justru di rumah saja nggak boleh kemana-mana, maka jarang yang terinfeksi. Kemudian ada yang menghubungkan dengan reseptor ACE2 yang ada di anak itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan orang dewasa. Itu teori lain. Ada juga yang menghubungkan namanya trained immunity. Jadi anak-anak itu banyak mengalami penyakit infeksi. Terus karena bertubi-tubi kena infeksi, ya kan ngalamin sendiri ya anak hampir tiap bulan pas belum pandemi masih pasti ada aja flu, ada aja pilek, apa gitu. Demam atau sempat diare. Nah, itu kan bukti bahwa anak-anak itu terkena infeksinya berulang. Sedangkan orang dewasa seperti jarang tuh. Belum tentu kita setiap 6 bulan ngalamin pilek tuh belum tentu, kecuali kalau justru anak kita sakit kita kebetulan deh anak kita. Nah, karena trained immunity ini justru membuat anak itu istilah relatif lebih kebal lah gitu, tidak karena SARS-CoV-2 yang menjadi berat. Jadi itu beberapa teori dan mungkin terus bertambah alasan-alasan kenapa kelompok anak itu lebih ringan, lebih sedikit sakitnya, tapi begitu sakit gejalanya bisa bermacam-macam gitu, bahkan sampai muncul sindrom yang sebelumnya nggak dikenali dan ya pada akhirnya
obatnya pun ya, antivirusnya pun di orang dewasa sudah banyak tuh penelitian clinical trial kayak hidrokloroquine, pakai antivirus remdesivir misalnya. Tapi kan pada anak-anak sampai saat ini belum ada gitu satu terapi suportif yang dikatakan bisa terbukti mungkin lebih bermanfaat pada orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak. Jadi akhirnya ya lebih terbatas bukti ilmiahnya. Dan satu lagi yang cukup rumit adalah ini kan manifestasi klinisnya gejala yang muncul sakitnya pneumonia. Sebelum pandemi COVID-19 ini saja anak-anak tuh sudah ngalamin pneumonia. Pneumonia rutin ya. Selalu bergantian, kalau nggak nomor 1, nomor 2 atau pembunuh anak di seluruh dunia gitu loh. Jadi istilahnya cuma ya nambahin satu daftar baru pneumonia COVID-19. Ya udah terbiasalah mengalami pneumonia, ditambah satu virus baru yang bisa menimbulkan pneumonia. Pada akhirnya penanganan pneumonia ya awalnya ketika masuk dalam kondisi PDP belum terkonfirmasi positif COVID-19 ya ditangani seperti pneumonia, panduan pneumonia yang sudah ada sebelumnya. Gitu. Mohon maaf ya saya nggak bisa jawab tanya spesifiknya karena datanya sangat keras. Gitu. Dan terus next ini Mas Firza ada pertanyaan yang buat Dr. Afin? Jadi pertanyaan selanjutnya ini Dok. Yang tadi udah oke ya. Udah cukup jelas sih Dok sebenarnya bahwa emang untuk di kasus Indonesia sendiri datanya masih belum cukup untuk kita bisa analisis dengan dalam dan memang harus penelitian lanjut ya kita Ini pertanyaan awam sih Dok. Jadi data-data yang dirilis oleh IDAI itu most of them yang terinfeksi sama sakit itu sudah masuk rumah sakit atau masih di rumah ya menurut dokter? Terus Terus deteksinya gimana ya Dok? Kalau ya di rumah, walaupun anak-anak di rumah kan siapa tahu ada carrier virus ke rumah, deteksinya itu gimana? Apakah pola deteksinya sama kayak dewasa atau buat anak tuh beda? Misalkan kalau panas nggak sampai itu ya apapun itu Dok. Mohon pencerahannya. Baik, iya terima kasih nih, pertanyaan susah juga. Saya coba jawab. Untuk anak, ya kalau anak sampai datanya meninggal, ya itu udah pasti anaknya dirawat di rumah sakit ya. Karena dia dirawat, maka dia dilakukan pemeriksaan. Nah, tapi ada yang namanya cluster tracing. Misalnya seperti saya nih, saya tinggal di DKI. Dan saya mendapatkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI. Mereka tuh memberikan data-data, kan mereka bisa buat tuh zonasi area mana yang termasuk epicentrum di DKI gitu. Bisa disebutkan saya tinggal di Kramat Jati, Jakarta Timur gitu. Ternyata saya baru tahu di dekat tempat tinggal saya ini di Pasar Induk ini itu salah satu klaster besar gitu. Kenapa? Karena dan bisa ketahuan lebih detail karena dilakukan cluster tracing. Dan artinya cluster tracing ini dari 1-2 orang dewasa katakanlah yang terinfeksi, maka akan ditelusuri terus sampai ke tempat tinggalnya dan anak-anak pun juga bisa jadi akan ditelusuri. Maka sebenarnya nggak ada bedanya antara orang dewasa maupun anak dalam penelusuran infeksinya, gitu. Ya kita sudah sama-sama paham. Salah satu kunci penting adalah testing dan testing gitu. Jadi makin banyak testing makin ketahuan, dan testing ini seharusnya tidak hanya dikerjakan buat mereka yang sakit, bukan buat PDP saja, tapi buat cluster tracing. Semua orang dewasa katakanlah masuk rumah sakit harusnya ditelusuri itu semua orang yang kontak sama orang ini. Istrinya, anaknya, orang tuanya, harusnya di-swab semuanya. Jadi anak-anak ini bisa jadi akan ketahuan lebih banyak dengan swab. Dan ini nanti muncullah, oh ternyata ada juga anak-anak yang OTG gitu, orang tuanya sakit, tapi anak ini kontak dan positif, tapi dia nggak memunculkan gejala. Dan ini lagi-lagi juga menunjukkan ternyata kelompok usia berapapun itu bisa menjadi carrier, menjadi OTG. Jangan remehkan anak-anak juga gitu. Ketika anak ditahan di rumah, jangan pergi keluar ke rumah, itu selain melindungi dirinya sendiri, melindungi si anak supaya dia nggak sakit sampai berat, walaupun mayoritas anak itu tidak bergejala atau sakit ringan, tapi tadi takutnya dianya terlindungi, tapi ternyata dia jalan keluar kemana gitu, ketemu kerumunan orang, dia terinfeksi, pulang ke rumah ada kakek neneknya,
Anaknya cuma batuk pilek seperti common cold saja, tapi ternyata ada SARS-CoV-2-nya. Malah ketularan ke kakek neneknya, udah lansia, yang sakit justru kakek neneknya. Ini pentingnya, selain hanya memeriksa mereka yang sakit, tapi juga memeriksa, men-trace, menelusuri semua orang yang punya kontak itu seperti apa. Dan termasuk ini salah satu ya. indikator ini ya. Betul, jadi misalnya indikator pelonggaran PSBB atau new normal life ini ya harus selalu dipantau berkala kan, evaluasi berkala di masyarakat yang tidak sakit ya, masyarakat yang tidak sakit itu diambil sampelnya, bener nggak berminggu-minggu kemudian masih tetap negatif, itu yang harus dipastikan. Jadi sebenarnya ini bisa juga buat pembukaan sekolah ya dokter ya. Jadi stafnya, gurunya, stafnya dan muridnya juga harusnya dicek juga. Gitu. Kalau bicara sekolah itu lebih rumit lagi gitu, harus didata gurunya mana saja yang masuk kelompok risiko tinggi. Itu bener-bener nggak boleh masuk sekolah sama sekali. Mungkin masih boleh pembelajaran jarak jauh. Terus anak-anaknya itu latar belakang tempat tinggalnya tuh di zona mana harus ditelusuri. Pergi ke sekolah naik apa sama siapa, kan beda dong kalau naik online ganti-ganti driver tiap hari sama orang tua nganter, itu juga ditelusuri. Dan begitu batuk pilek aja itu nggak boleh sekolah. Padahal orang tuanya dua-duanya bekerja. Lebih enak kalau anaknya sekolah kan, karena di rumah nggak ada orang. Tapi tadi anaknya batuk pilek, batuk pilek biasa mah kalau nggak pandemi sekolah aja. Jangan-jangan ternyata sakitnya bukan sakit common cold. Nah, ini jauh lebih repot. Maka dengan semua kerepotan penerimaan ini, dan WHO sudah punya publikasi yang muncul di bulan tentang panduan pembukaan sekolah itu, ya udah mending daripada repot dan nggak mampu laksana, liburin dulu aja sekolahnya sampai terbukti memang kasusnya dan kita punya kapasitas buat itu kan, di bawah 1. Ya. Dan kita punya kapasitas betul, kapasitas kelas buat nurutin WHO minimal gitu kan. Dan itu kenyataannya masih jauh ya dok, apalagi Indonesia yang gede ini dan sekolahnya ada berapa ratus ribu dari SD sampai universitas betul. Anak-anakku sampai SMA ya, itu ya sangat tidak bijak ya kalau dibuka ya dok. Mungkin untuk 1 bulan ke depan pun sangat tidak bijak ya dok ya, kalau menurut saya sih begitu. Terus ada ini lagi si Firsa misalnya. Jadi gini dok, saya kan dokter juga, jadi saya juga sangat tahu bahwa anak itu bukan miniatur orang dewasa, tapi di dalam wabah ini ternyata anak ini juga harus dimasukkan ke dalam itu ya dok. Dokter tadi bilang tracingnya macam-macamnya, karena anak potensinya untuk jadi OTG sangat gede ya. Itu harus ditekankan ya dok ya, ke lingkungan kita, bahwa walaupun angkanya kecil, angka yang sakit itu, tapi kemungkinan bahwa dia jadi karir dan menulari atau ketularan itu sangat tinggi. Itu jadi pertimbangan untuk risiko untuk membawa anak misalnya ke supermarket juga itu harus dipertimbangkan kan dok. Soalnya trennya dengan pembukaan mall misalnya, mall ya di Jakarta gitu, anak-anak juga diajak kan dok. Misalnya ya kan, Muti sering lihat trennya kayaknya ke situ 3 bulan anak-anak menunggu mall dibuka gitu. Iya. Justru anak-anak itu yang kadang kita miss ya, untuk menyenangkan anak kita melupakan risiko yang ada gitu untuk penanggulangan wabah. Ya. Terus Dokter Alvin kan ada ini nggak, ada yang mau disampaikan nggak ke inilah ke penonton kita lah istilahnya. Kita walaupun kecil circle-nya, tapi rata-rata ke ini sih orang tua muda sih kalau kita di circle kita ini. Saya, Muti sama Firsa sama-sama punya anak balita dan teman-teman juga kayak gitu. Baik, iya. Sebenarnya mungkin pesannya sama ya buat semuanya, bahwa saat ini tidak ada upaya yang lebih baik dibandingkan dengan physical distancing, dalam artian mengurung anak-anak kita dulu sampai waktu yang belum pasti kapan, dan yang stres pastinya bukan anaknya aja ya, orang tuanya bisa jadi lebih ke orang tuanya lagi. Malahan ya. Lagi yang udah sekolah gitu. Apalagi anak itu kan beragam umurnya ya, dari balita sampai yang remaja.
Ditambah lagi yang remaja ini sekolahnya tuh ya memegang peran penting dan mungkin lebih dari separuh hidup mereka adalah digunakan untuk belajar. Tiba-tiba harus beralih ke rumah. Tapi tidak ada, ya berhubung belum ada upaya, belum ada vaksin ya, selama belum ada vaksin yang bisa efektif mencegah sakit ini, ya terpaksa penularan hanya bisa dicegah dengan menahan anak-anak kita itu di rumah. Dan sebagai orang dewasa yang punya kemandirian dan terpaksa mobilitasnya lebih tinggi pun harus tahu aturan menghadapi anak-anak di rumah tadi. Dan inilah new normal life kita, yaitu punya aturan untuk menjaga diri kita sebagai orang dewasa dan menjaga anak-anak kita sampai pandemi berakhir. Itu mungkin pesannya. Bukan jadi normal ya, tapi new. Itu kadang-kadang yang nyampe di masyarakat Saya sih itu ikut tren aja deh. new-nya hilang kan, Dok. Iya, iya. Bukan normal banget. Istilahnya dengan kembalinya dilonggarkan ini bukan jadi normal banget, tapi semua hal itu harus kita beradaptasi dengan yang baru-baru ini deh gitu. Ya. Firsa, ada ini nggak? Ada yang mau disampaikan nggak? Mungkin beberapa menit lagi kita bisa akhirin penutup atau gimana? Iya, pertanyaan terakhir mungkin sebaiknya cara edukasi dan komunikasi anak tentang COVID ini kayak gimana sih, Dok? Kan ini kan mau new normal, ya mau nggak mau nanti pasti ada 1 atau 2 atau 3 keputusan yang mengharuskan kami keluar rumah bersama anak kan, keluarga kan, pasti ada sih. Biar anak-anak kan kalau ketemu anak-anak lain kan pasti mereka kan semangat kan, tuker-tukeran mainan, pelukan gitu. Nah, cara yang tepat gimana sih komunikasiin anak dan edukasi ke anak ini biar dia dapat sense of awareness yang tinggi, tapi dengan di dunianya mereka ya. Tapi biar dia juga tetap semangat, nggak yang takut gitu loh. Ya, itu tantangannya jadi orang tua ya, yang paling ngerti kayak gimana. Masing-masing. Sebenarnya ini curhat, Dok. Iya. Saya menampung. Saya yakin semua sudah pernah menemukan ada media animasi, komik, video, cari di YouTube banyak. Bahkan ada game-game kayaknya juga sudah mulai ada tuh bermunculan. Ada game ya? Iya, pernah ada yang share di saya di Twitter kalau nggak salah itu, dia share kalau dia sudah buat game gitu untuk edukasi anak. Jadi itu banyak cara. Tapi akhirnya kita yang paling tahu anak-anak kita. Dan kalau buat saya sih sebenarnya kan sebagian besar deh mengalami lebih banyak waktu di rumah. Nah, inilah justru tantangannya nih, apa kita selama di rumah ini berhasil menjadi sosok yang dituruti oleh anak-anak gitu. Sehingga apapun cara kita menyampaikan ke mereka untuk memasuki masa kedepannya sampai mereka teknis siap dibawa keluar rumah. Nanti kamu kalau keluar rumah harus pakai masker, tidak boleh nyentuh wajah, ada hand sanitizer, orang tua yang tanpa kita nggak perlu khawatir meleng atau akan nurut. Nah itu tuh tantangannya memang di situ. Jadi ya silakan, nggak ada cara saklek seperti apa, tapi manfaatkan media yang sudah ada. Silakan gali informasi, pasti bakal ketemu. Dan hikmah buat saya sih sebenarnya sebagai orang tua adalah inilah pembuktian di masa pandemi ini, apakah betul ilmu parenting kita berhasil, anak-anak kita nurut sama kita. Nanti kan nurut nggak cuma ngadepin mencegah sakit aja, tapi dalam berbagai hal keteladanan kita sebagai orang tua pun juga bisa teruji di sini gitu. Itu mungkin. Bener. Itu membuat aku berpikir, gimana caranya ya gitu. Lagi anak-anak itu kan sesuai umur beda-beda cara komunikasinya ya. Kalau anakku masih setahun gitu, wah ya. Gimana cara ngasih tahu masih nggak tahu. Anak saya 5 tahun sama 3 tahun udah benar-benar dipaparin sama coronavirus sama di sekolahnya. Ini kan saya di Jepang. Di TK itu tiap hari diomongin itu. Jadi di rumah dia cerita-cerita coronavirus. Kan dia di sini nyebutnya coronavirus, Singgata coronavirus gitu-gitulah. Lucu banget ya anak. Jadi
semua pihak sangat ini ya, sangat berkolaborasi. Itu sangat dibutuhkan, apalagi dan terutama dari orang tua. Ya itu dia. Mau nggak mau ya. Iya. Ini bisa nyontoh juga ya dari Mas Kamil gimana tuh di sekolah Jepang. Kayaknya perlu di-share juga Mas nanti selanjutnya gimana sekolah Jepangnya ngejelasin ke anak-anaknya. Iya. Nanti saya cari tahu deh. Kira-kira gini. Oke, kalau gitu udah habis kali ya waktu kita ngobrol sama Dr. Apin. Kalau gitu kita mau mengucapkan terima kasih lagi ya Dok ya udah mau ngobrol bareng-bareng di Pandemic Talks. Mohon maaf kalau misalnya ada kurang-kurang atau mungkin juga pertanyaannya tadi sulit kurang atau ini ya. Iya. Sulit atau Tapi makasih banget malah ya. terlalu umum. Insightful kok. Jawabannya sangat membantu dan mencerahkan menurut saya. Iya, benar. Makasih ya, Dok. Oke, saya juga terima kasih nih, saya senang bisa kenalan, bisa ketemu sama teman-teman di sini semua. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Lanjut. Semoga kita kapan-kapan bisa ngobrol lagi ya. Lain kali kita nggak usah ngobrol anak juga boleh Dok, yang lebih topik-topik lainnya yang seru. Ya, saya tunggu deh. Oke. Baik kalau gitu. Terima kasih banyak ya Dr. Apin sekali lagi. Buat pendengar Pandemic Talks yang baru kenalan dengan Dr. Apin bisa cek Instagram Dr. Apin. Dr. Apin juga lumayan aktif di Twitter ya? Bisa cek Dr. Apin. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Saya follow yang di Twitter deh. Bisa juga beli bukunya Dr. Apin. Jadi nggak usah harus selalu nanya ke Dr. Apin via Instagram, bisa beli bukunya juga. Oke? Ya kalau gitu kita promosi buku ya. Oke, makasih semua teman-teman. Makasih juga Dr. Apin. Nanti ini berarti berakhir sesi episode berapa kita? Episode 9 Talks. Sampai ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Assalamualaikum. Oke, dadah. Bye. Salam.